Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Mega. Hari ini aku mau ngebahas tentang PR litigasi dan penggunaan sosial media untuk ke-PR. Jadi, apa sih itu PR litigasi? Nah, PR litigasi ini adalah sebuah peran di mana PR berperan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum. Jadi, di zaman sekarang ini karena internet itu udah jadi kebutuhan sehari-hari, ruang publik yang udah dipakai hampir seluruh penduduk Indonesia gitu ya. Jadi gampang banget ketika ada konsumen yang merasa nggak puas sama kinerja atau layanan perusahaan, mereka langsung bisa ambil HP mereka, rekam ketika di tempat, ketika mereka mengalami ketidaknyamanan itu, terus mereka bisa langsung up ke internet, dan itu tuh bisa jadi viral. Itu sering banget kejadian sekarang kan. Nah, dan konsumen-konsumen yang merasa dirugikan langsung sewa lawyer, langsung menuntut perusahaan tersebut ke pihak hukum gitu, ke pihak berwajib. PR litigasi itu berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah perusahaan yang berhubungan sama hukum itu. Jadi PR litigasi itu sendiri itu gabungan dari 3 cabang keilmuan. Yang pertama itu komunikasi, of course public speaking, PR. Terus yang kedua itu soal hukum, yang ketiga itu ilmu advokasi. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang kayak gini tuh sosial media, walaupun sekarang tuh sosial media udah super jadi canggih banget ya, maksudnya kita ngelakuin apa-apa lewat sosial media. Bahkan sosial media itu bisa berperan besar banget untuk ngebantu PR dalam menyelesaikan masalahnya, dalam manage krisis, dalam menaikkan reputasi perusahaan dan lain sebagainya. Nah, tapi di dalam kasus ini sosial media itu nggak bisa kamu pakai untuk menyelesaikan masalah. Jadi sosial media itu ketika ada krisis yang menyangkut hukum kayak gini, sosial media dipakai untuk memberikan informasi, menyampaikan informasi terkait krisis yang lagi terjadi sama perusahaan dan pihak konsumen ini nih ke perusahaan, ke masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa terus memantau, bisa terus tahu apa yang terjadi dan perkembangan kayak gimana, dan itu tuh bisa sekaligus untuk jadi solusi juga. Maksudnya informasi-informasi itu tuh kita bisa sekalian naikin citra kita lagi sambil kita memberikan informasi yang masyarakat butuhkan gitu lewat sosial media itu. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri, perusahaan itu perlu banget untuk sewa lawyer, untuk sewa pengacara terlebih dahulu, karena nggak bisa banget kita tangan kosong ya untuk melawan hukum, bukan untuk menghadapi apalagi yang udah berkaitan sama hukum ini. Nah, terus karena sosial media itu hanya sebagai penyampaian informasi ke publik, nah kita itu harus engage sama pihak yang komplain gitu ya. Jadi sama pihak yang mengajukan komplainnya kepada kita ini, si pihak ini, kita harus engage, kita harus langsung menyampaikan, langsung ketemu, langsung negosiasi untuk damai dan lain sebagainya ke mereka secara langsung gitu. Kita harus sebagai PR ya, maksudnya kita harus memberikan pengertian, kita harus memberikan pemahaman gitu sama mereka atas apa yang mereka alami. Terus kita harus yakinin juga kalau misalkan next time it won't happen again, ini yang terakhir, dan mereka bisa percaya lagi sama kita kayak gitu. Itu jadi benar-benar PR litigasi ini kita harus engage, tapi kita juga harus ngerti hukum. Kalau misalkan pihak tersebut nggak mau ngecabut tuntutannya gitu ya, dan kalau misalkan mereka nggak mau cabut tuntutannya, ya udah berarti kita salah satu cara jalan kita adalah kita membuktikan kalau misalkan kita nggak bersalah di persidangan, dan sekaligus jadiin ya sosial media sebagai tools buat kita naikin branding, buat naikin citra perusahaan kita lagi kayak gitu. Jadi sekian bahasan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.